Halo gengs, kembali lagi bersama Randy Setiawan. Kalian mungkin suka nonton film ya gengs. Dengan genre film yang ditampilkan pun beragam pastinya. Kalian lebih suka genre drama, action, komedi, animasi, dan masih banyak lagi genre yang lainnya tentunya. Nah gengs, di zaman teknologi yang telah ada saat ini, tentunya perkembangan di dunia perfilman juga semakin pesat ya gengs. Dengan adanya teknologi yang telah canggih, bahkan dapat mempengaruhi dunia perfilman. Dan juga gengs, teknologi juga dapat mempermudahkan dalam pembuatan film tentunya. Saat ini akan membahas mengenai teknologi yang sering dipergunakan di dunia perfilman menurut Randy Setiawan. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya gengs, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu The Mil Blackbird nih guys. The Mil Blackbird untuk menciptakan sistem yang dapat mengubah ring mobil listrik khusus menjadi kendaraan apapun yang dapat Anda bayangkan menggunakan augmented reality. The Mil Blackbird adalah ring penangkapan gerak khusus yang dibangun di atas mobil listrik. Dipasangkan dengan Unreal Engine, Blackbird dapat digunakan untuk menunjukkan setiap kendaraan yang berlomba di dunia nyata secara real time saat difilmkan nih guys. Bagi kalian yang suka menikmati genre action, nah efek ini lebih sering dipergunakan pada genre action pada adegan kendaraan mobil nih gengs. Lebih tepatnya nih gengs, pada adegan yang sering menampilkan tabrakan mobil seperti film Transformers, Fast and Furious, dan tentunya masih banyak yang menggunakan adegan mobil tentunya. Adegan ini gengs, pastinya masih ada kesulitan yang harus dihadapi saat pembuatannya, seperti kurangnya ketersediaan mobil, harga mobil yang sangatlah mahal, dan juga pastinya nih gengs, kesulitan dalam menentukan akses yang sangat terbatas di lokasi syuting. Secara fisik nih gengs, Blackbird ini hanya sasis, dihiasi dengan 4 roda yang dibutuhkan dan motor listrik untuk daya bersama. Konsepnya adalah jika Anda suka X-ray yang menunjukkan bagaimana sebuah mobil akan terlihat jika tidak ada tubuh. The Mil Blackbird, namun sasis tidak seperti yang lain. Ini telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyamai panjang dan lebar sebagian besar mobil yang diimpikan oleh para pembuat mobil. Diduga menjadikannya ring mobil pertama yang dapat disesuaikan di dunia nih gengs. Roda pada Blackbird dapat diubah sesering yang diperlukan dan dengan model roda apapun yang diperlukan untuk pemotretan. Sehingga pembuatan mobil alih-alih menyediakan seluruh mobil untuk pembuatan film nih gengs, hanya harus siap untuk mengirim roda di lokasi. Mobil listrik yang menyalakan mobil dapat diprogram, artinya dapat dibuat untuk meniru karakteristik pengemudi dari berbagai kendaraan. Yang selanjutnya yaitu CGI. CGI adalah aplikasi grafik komputer untuk membuat atau berkontribusi pada gambar dalam seni, media cetak, video game, film, program televisi, celana pendek, iklan, video, dan simulator. Gambar mungkin dinamis atau statis dan mungkin 2 dimensi. Meskipun istilah CGI paling sering digunakan untuk merujuk pada grafik komputer atau 3D yang digunakan untuk membuat karakter, adegan, dan efek khusus dalam film dan televisi yang digambarkan sebagai animasi CGI nih gengs. Evolusi CGI menyebabkan munculnya sinematografi virtual pada tahun 1990-an di mana fisika kamera simulasi tidak dibatasi oleh hukum fisika. Ketersediaan perangkat lunak CGI dan meningkatkan kecepatan komputer dengan seniman dan perusahaan kecil untuk membuat film, permainan, dan seni berkualitas tinggi dari komputer di rumah mereka nih gengs. Film yang menggunakan teknologi CGI yaitu Monster University. Kalian yang pasti tahu dengan film ini ya gengs. Monster University adalah prequel dari Monster Inc. yang dibuat oleh Pixar Animation Studios. Film ini dirilis pada tanggal 21 Juni 2013 silam nih gengs. Film ini menampilkan Sule dan Mike menghadiri kuliah sambil membentuk persahabatan mereka. Yang terakhir yaitu motion capture. Motion capture adalah proses merekam gerakan pada benda atau orang. Ini digunakan dalam militer, hiburan, olahraga, aplikasi medis, dan untuk validasi fisik komputer dan robotika. Dalam pembuatan film dan pengembangan video game ini mengacu pada aksi perekaman aktor manusia nih gengs, dan menggunakan informasi itu untuk menghidupkan model karakter digital dalam animasi komputer 2 dimensi atau 3 dimensi. Ketika itu termasuk wajah dan jari atau menangkap ekspresi halus. Hal ini sering disebut sebagai tangkapan kinerja. Di banyak bidang, penangkapan gerak kadang-kadang disebut pelacak gerak, tetapi dalam pembuatan film dan permainan, pelacakan gerak biasanya lebih mengacu pada gerakan yang cocok.
Dalam sesi penangkapan gerak satu atau lebih aktor disampel berkali-kali per detik nih gengs. Sedangkan teknik awal menggunakan gambar dari beberapa kamera untuk menghitung posisi 3 dimensi. Sering tujuan penangkapan gerak adalah untuk merekam hanya gerakan aktor, bukan penampilan visualnya nih gengs. Data animasi ini dipetakan ke model 3 dimensi, sehingga model melakukan tindakan yang sama seperti aktor. Gerakan kamera juga dapat ditangkap dengan gerakan sehingga kamera virtual dalam adegan akan menggeser, memindahkan atau mengelilingi di sekitar punggung yang didorong oleh operator kamera saat aktor beraksi nih gengs. Pada saat yang sama, sistem penangkapan gerak dapat menangkap kamera dan alat peraga serta kinerja aktor. Ini memungkinkan karakter, gambar, dan set yang dihasilkan komputer memiliki perspektif yang sama dengan gambar video dari kamera. Komputer memproses data dan menampilkan gerakan aktor nih gengs, memberikan posisi kamera yang diinginkan dalam hal objek dalam set. Secara relatif, mendapatkan data pergerakan kamera dari rekaman yang ditangkap dikenal sebagai gerakan yang cocok atau pelacakan kamera. Secara retroaktif, mendapatkan data pergerakan kamera dari rekaman yang ditangkap dikenal sebagai gerakan yang cocok atau pelacakan kamera nih gengs. Itu tadi mengenai teknologi canggih yang sering dipergunakan di dunia perfilman. Sekian pertemuan kita kali ini gengs, see you next time.